Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok metode kuantitatif ingin mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran digital dan brand awareness terhadap citra merek brand Jimenez Perfumes. Next. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok metode kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Niklas Putra Eswandi dengan NIM 64210907 dan rekan saya bernama. Dan saya bernama Sila Denda Putri dengan NIM 64210926. Next. Oke, kami akan membahas tentang hasil analisis pembahasan pada hasil SPSS data uji-uji kami. Yang pertama ada uji validitas yang akan dijelaskan oleh Sila terlebih dahulu. Dipersilakan. Yang pertama ada uji validitas di sini. Uji validitas kami dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu data atau kuesioner. Kuesioner valid bila terdapat keselarasan dari pernyataan dari jawaban dengan rumus tertentu. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dilakukan. Di sini kriteria yang ditetapkan untuk uji ini adalah yang pertama ada alfa 5% atau 0,05. Yang kedua ada jumlah responden sebanyak 60 orang. Dan terakhir ada R tabelnya adalah 0,210. Kemudian di sini ada hasil uji validitasnya. Pada hasil uji validitas ini rumusnya adalah R hitung lebih besar dari R tabel, yang mana R tabel adalah 0,210. Dan data di atas menunjukkan semua pertanyaan dari variabel X1, X2 maupun Y yang memenuhi syarat dari validitas. Kemudian di sini ada uji reliabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur sesuatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner yang dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terdapat pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach alpha, atau suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai crossbatch alpha lebih besar dari 0,70.33. Nah, hasil lengkap dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai Crossbatch alpha ini dari seluruh variabel yang diujikan nilainya di atas 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Kemudian selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana ada uji normalitas, yaitu uji normalitas adalah dapat dilihat dari normal p-plot dan grafik histogram data dinyatakan berdistribusi normal apabila gambar terdistribusi dengan titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Data juga dapat dikatakan normal jika berbentuk kurva yang kemiringannya cenderung seimbang. Kemudian uji normalitas ini dapat dilihat dari normal p-plot dan grafik Instagram. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa semua data yang didistribusikan dengan normal karena data menyebar, membentuk dan mendekati garis lurus diagonal, maka data tersebut memenuhi asumsi normal atau mengikuti garis normalitas. Kemudian selanjutnya penjelasan tentang uji normalitas akan dijelaskan oleh rekan saya Nicholas Saputra. Oke, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Selain dari melihat grafik, normalitas data juga dapat dilihat melalui uji statik, yaitu dengan uji statik
parametrik. Kolmogorov Smirnov pada alfa sebesar 5% jika dinilai dari signifikasi dari pengujian Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 berarti data normal. Di sini dapat dilihat dari hasil uji normalitas one sample Kolmogorov Smirnov test di situ sebesar 0,544 dan disignifikasi pada 0,929 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Next. Yang kedua ada uji multicollinearitas, yaitu dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance intolerance faktor pada VEF. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai FEV yang tinggi karena FEF sama dengan 1 dibagi tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multicollinearitas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai FEF lebih besar dari 10. Tingkat collinearitas dapat ditolerir dengan nilai toleransi 0,10 atau sama dengan multicollinearitas 0,95. Nah, pada hasil kami dapat diketahui bahwa syarat untuk lolos dalam uji multicollinearitas sudah terpenuhi oleh seluruh variabel independen yang ada, yaitu nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factor yang lebih kecil dari 10. Pada tabel di atas, nah, toleransi variabel bebas pemasaran digital 0,592 dan brand awareness 0,592. Artinya variabel pemasaran digital dan branding awareness berkorelasi, sedangkan variabel independen pemasaran digital 1.690 dan branding awareness 1.690 yang artinya berkorelasi. Next. Lalu yang ketiga ada uji hetero. Uji heterodensitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoseksitas, dan jika berbeda disebut hetero. Nah, dapat dilihat nih dari gambar di atas, jelas terlihat bahwa titik-titik yang menyebar secara acak baik di atas maupun di angka 0 pada suku Y, serta tidak membentuk suatu pola tertentu pada hal tersebut, menunjukkan bahwa tidak terjadi heterosedisitas pada model regresi. Next. Lalu kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji T. Hasil dari uji T ini penetapan kriteria besaran dinilai T tabel untuk signifikasi 5% sama dengan N dikurang 2 sama dengan 60. Karena itu responden kita 60 dikurang 2 sama dengan 58. Itu dari hasilnya 2002. Hasil T hitung yang didapatkan melalui SPSS 25 adalah 8.306. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA atau H1 diterima dan H0 atau HO ditolak. Terbukti pada bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara strategi pemasaran digital dan brand awareness terhadap citra merek brand perfume Humans. Lalu uji F. Pada uji F, tabel uji signifikasi di atas digunakan untuk menentukan taraf signifikasi atau linearitas dan regresi kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikasi atau SIG. Dengan ketentuan jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai SIG sama dengan 0,00, berarti SIG lebih kecil dari kriteria signifikan 0,05. Dengan demikian, model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan atau model persamaan regresi memenuhi kriteria. Lalu uji koefisien determinasi. Pada data di atas adalah data dari variabel X, yaitu strategi pemasaran digital menunjukkan X-code adalah 0,764 atau 0,77 dibulatkan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 77% dan 23% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari hasil penelitian kita kali ini, berdasarkan hasil penelitian analisis terkait analisis strategi pemasaran digital dan brand awareness terhadap citra merek brand Humans, maka dapat disimpulkan yang pertama diperoleh hasil terkait adanya pengaruh strategi pemasaran digital terhadap citra merek brand Humans dalam uji T yang telah dilakukan oleh peneliti, yakni terhitung sebesar 8.306 dan T tabel pada taraf signifikasi 5% atau sebesar 2.002, hasil yang diperoleh melalui proses pengolahan data, yakni nilai terhitung 8.306 lebih besar dari T tabel yaitu 2002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perolehan hasil yang dapat didapatkan menyatakan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan pada keseluruhan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara strategi pemasaran digital dan citra merek brand Humans. Lalu yang kedua, strategi pemasaran digital mempunyai pengaruh besar terhadap citra merek brand Humans. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan hasil olahan data yang dapat diperoleh melalui output SPSS 25 bahwa nilai determinasi strategi pemasaran digital berpengaruh signifikan terhadap citra merek sebesar uh, lebih kecil daripada 5%. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga analisis ini dapat berguna ke depannya untuk kami dan untuk peneliti lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.